berbagai perubahan peristiwa yang kita alami, terutama bisnis juga banyak mengalami fluktuasi. Ini salah satu buku yang akan jadi obrolan kita, termasuk judulnya The Shark and the Goldfish. Kisah tentang ikan hiu dan ikan emas. Tulisannya John Gordon. Jadi ceritanya gini, tentang move on ya. Dimulai dengan kisah seekor ikan mas. Jadi ikan mas ini dipelihara, dikasih makan sama tuannya. Hingga satu hari, tuannya itu merasa bosan dan harus pindah. So, apa yang terjadi? Ikan emas ini kemudian dilempar ke lautan. Nah, satu hal yang sebenarnya bikin aku bingung ketika aku membaca buku ini sebenarnya, gimana caranya ikan mas itu kan ikan air tawar, gimana caranya ikan hidup di air laut? Ya namanya juga cerita, penonton nggak boleh protes. Jadi udah diterima ya. Setelah sekian lama diberi makan oleh tuannya, tiba-tiba dia harus menemukan dirinya harus survive mandiri di tengah lautan yang begitu luas. Sampai akhirnya dia berkenalan dengan seekor ikan hiu, dan ikan hiu ini akhirnya kemudian menjadi mentornya, temannya yang mengajari dia gimana caranya bertahan hidup dan mandiri di tengah lautan yang ganas. Good story, right? Untung nggak dimakan lah ya. Untung nggak dimakan. Kisah ini lantas menceritakan kepada kita bahwa kadang kejadian yang dialami oleh ikan hias ini seperti itulah yang kita alami. Kita diberi makan, situasi nyaman, enak, tiba-tiba kok berhenti, putus, dan akhirnya kemudian ya kita harus menemukan diri kita bertarung. Nah, apa yang terjadi dengan ikan mas? Di bagian-bagian dalam buku ini ada loh satu chapter khusus di mana dia susah move on. Coba ya dulu, ketika aku dulu di akuarium, aku dikasih makan, nggak perlu capek-capek, bangun tidur, lihat di atas ada makanan yang sudah tersedia buatku. Aku nggak perlu mencari di mana-mana, hidupku dilindungi, tidak ada bahaya. Nah, itu yang membuat orang jadi susah move on. Anda terus-menerus terkenang kan? Dengan masa lalu seperti apa, dengan situasi seperti apa. Orang yang susah move on tuh gimana sih? Satu yang terjadi pertama-tama adalah pasti dia marah, kesel, jengkel. Isinya adalah emosi negatif, menerima perubahan yang terjadi. Karena tiba-tiba yang tadinya nyaman, tiba-tiba yang tadinya enak, di stop. Berhenti sama sekali. Tidak seperti yang dia bisa nikmati seperti yang dulu. Dan yang kedua adalah marah dan semakin tenggelam dalam situasi itu. Bisa juga akhirnya menghukum diri. Kan ada tuh yang setelah putus dari pacarnya, atau setelah di PHK, atau itu dan sebagainya. Dunia udah Dan dia menutup dirinya, tidak mau bergaul dengan siapapun, dengan teman-temannya dulu, dan dia merasa hidupnya sudah kiamat lah. Atau yang ketiga adalah akhirnya mungkin dia bisa melewati, tapi kemudian menjadi sangat-sangat negatif. Percuma. Semua orang, semua cowok, semua cewek, semua perusahaan, semua itu udah pasti seperti itu. Dan dia mulai mengeneralisasi dan menciptakan sebuah keyakinan yang salah. Akhirnya bukannya semakin baik, makin terpuruk. Atau justru dia semakin gagal, malah makin banyak kesalahan-kesalahan yang semakin dibuat oleh orang itu. Atau pilihan yang sebaliknya, 4 hal yang bisa lebih baik. 1, menyambut dan memeluk perubahan-perubahan itu. Live happily ever after. Tapi kan itu cuma ada di dongeng. Realitinya tidak ada yang namanya live happily ever after. At the end, orang tetap akan meninggal, akan dipanggil Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya live happily ever after. So, menyambut dan belajar untuk memeluk perubahan itu. Dan langkah berikutnya adalah belajar untuk menenangkan diri, kemudian gak tenggelam dengan situasi itu. Paling nggak kita tidak menambah beban itu dengan mengatakan hal yang buruk. Misalnya contoh, aku pernah ngalami kepingin banget waktu ketika S2 itu masuk ke universitas pilihan saya. Tapi celakanya aku tidak mendapatkan universitas itu. Dan itu membuat saya cukup terpuruk, cukup lama. Dan boleh dikatakan hampir 1 semester loh. Saya kuliah dengan ogah-ogahan S2 itu. Sampai akhirnya kemudian aku belajar satu hal. Dan untungnya adalah diingatkan. Makanya kadang-kadang dalam situasi sulit seperti ini, butuh juga orang-orang yang kadang-kadang bisa menyadarkan kita juga sih. Aku dibilangin oleh saudara saya waktu itu, kamu bisa terus-menerus terpuruk dan berandai-andai. Atau ya kamu bisa melakukan sih, tahun depan kamu bisa coba lagi. Tapi artinya kamu akan habis waktu 1 tahun dengan penuh penyesalan. 1 semester sudah lewat. Atau kamu membuat pilihan, toh ujung-ujungnya orang tidak akan terlalu memandang latar belakang universitasmu apa dan sebagainya. Yang penting adalah kamu universitasmu benar, kamu kuliah dengan benar, kamu punya latar belakang. Sudah, itu jauh lebih penting. Dan itu membuat aku berenung. Ya juga ya,
kalau aku terus-menerus kayak begitu, nggak akan situasi lebih baik. Langkah yang berikutnya adalah belajar untuk berenang dalam situasi itu dengan new current, dengan arus yang baru, dengan lingkungan yang baru. Kan diceritakan di dalam buku ini kan yang paling menarik adalah yang tadinya hidup di akuarium, tiba-tiba dia harus di lautan luas dan harus berenang di antara ikat-ikat tanpa terseret arus. Menariknya adalah di situ kita belajar skill yang baru sih, harus menghadapi situasi itu. Intinya gini, move on itu dimulai dengan belajar secara realistis menerima kondisi situasi ini, bahwa hey, realnya adalah kamu sudah berada di situasi ini, kamu bukan lagi di masa yang dulu. Realnya si ikan ini adalah dia sudah terlempar di lautan luas. Apa yang menyebabkan kenapa orang jadi susah move on? Hal pertama-tama adalah nggak expected, nggak menyangka bahwa kerjaan udah baik-baik, perusahaan baik-baik, dan kemudian orang bertanya why me? Ya sudah, sekarang coba ngerti lah, memang itu terjadi. Ada juga susah move on karena masih ada harapan bahwa kejadian lama akan kembali lagi. Berharap boleh sih, tapi harus realistis. Atau susah move on karena hidup dengan kenangan lama yang bagus. Karena selama ini kita hidup dengan sebuah persepsi kenangan yang kita ciptakan. Atau terus-menerus membanding-bandingkan loh. Misalnya, betapa indahnya ya dulu aku bareng sama dia, nggak seperti yang sekarang. Padahal kita lupa bahwa yang dulu itu juga ada sisi buruknya. Obrolan kita berakhir dengan sebuah pemikiran mengacu kepada Six Seconds, adalah sebuah lembaga IQ terbesar, salah satulah komunitas IQ. Pertama-tama ada reflect. Artinya kita merefleksikan kembali, apa sih sebenarnya situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi. Ibaratnya gini, kalau emosi kita negatif adalah refleksi kita, kemudian kita jadi nilai buruk. Iya ya, ternyata perusahaan itu memang jahat. Hasil refleksi kita bisa seperti itu. Atau refleksi kita adalah, ya salahku sendiri juga sih. Sebenarnya ada gejala-gejala, situasi-situasi harusnya udah kesana, dan harusnya aku udah waspadai. Salahku sendiri aja bahwa aku kemudian selama ini menutup mata. Ini juga hal yang sama ketika kamu konsultasi dengan seorang psikolog atau konsultasi dengan seorang terapis. Seringkali yang terjadi adalah, lihat kembali kejadian ini, lihat kembali apa yang kamu alami. Nah, biasanya salah satu yang dilakukan oleh terapis adalah belajar untuk mengkoreksi, terutama ketika kita punya cacat berpikir atau salah-salah berpikir menghadapi situasi itu. Berikutnya adalah engage, mencoba untuk melibatkan lebih jauh. Menerima kenyataan ini, menerima situasi ini. Contoh katakanlah gini, ada pimpinan pindah tugas. Dulu di tempat yang nyaman, dulu di ibu kota metropolitan, gampang jualan dan sebagainya. Tiba-tiba sama atasannya nggak suka dengan dia, dipindahkan ke yang lain. Susah move on-nya kan kata di reflect, kurang ajar, itu atasan nggak suka sama gue. Ya, gara-gara itu makanya aku dipindahkan ke kota terpencil seperti ini. Nah, di bagian engage adalah kita melibatkan diri dengan, ya sudahlah, memang udah dipindahkan ke kota ini. Mau bilang apa ya? Ya, tapi aku bisa engage dengan, di kota ini siapa sih orang-orang yang bisa kuhubungi, bisa diajak untuk berteman, komunitas baru Mulai apa yang ada di situ. Ya, belajar untuk pelan-pelan move dengan kondisi itu. Dan terakhir, yang menarik adalah praktis langkah-langkah berikutnya. Mulai membiasakan dengan situasi yang baru. Dulu ketika pacaran, dia terjemput sama pacarnya. Tiba-tiba, tukang ngantarnya udah nggak ada lagi. Ya sudah, praktis berarti membiasakan. Ya sudah, belajar untuk mandiri. Kita simpulkan 3 emosi yang membuat kita susah move on itu apa sih? 1, curiga. 2, frustrasi, depresi, atau rasa takut. Nantinya gimana? Aku bisa nggak? Jadi nggak maju-maju ya? Nggak maju-maju. Dan juga berita baiknya, ada 3 emosi yang membuat kita bisa move on. 1, keingintahuan. Setelah kayak begini, kalau seandainya aku lakukan seperti ini ke depan gimana ya? Siapa tahu bisnisku justru bisa berkembang setelah aku pindah ke tempat lain. Yang kedua adalah emosi penuh harapan. Ada harapan yang baru, ada kemungkinan yang baru, dan tetap semangat.